Our Daily Bread Ministries mempersembahkan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, senang sekali kami hadir untuk menemani Anda untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam buku Santapan Rohani, terbitan Our Daily Bread Ministries, yang diterjemahkan dari buku renungan Our Daily Bread. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 11, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-34. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Melihat Diri Kita Sendiri. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, dahulu kala, sebelum cermin ditemukan, orang jarang memandangi dirinya sendiri. Genangan air, aliran air, dan air sungai menjadi sebagian cara bagi seseorang untuk melihat pantulan diri mereka sendiri. Namun, cermin telah mengubah semuanya. Kemudian, penemuan kamera semakin mendorong kita terpesona pada penampilan kita sendiri. Kini kita dapat menyimpan gambaran diri kita dari waktu tertentu di sepanjang hidup kita. Perilaku tersebut baik bagi penyusunan album foto dan catatan sejarah keluarga. Tetapi pengaruhnya juga dapat merusak kesejahteraan rohani kita. Kesenangan untuk melihat diri kita sendiri melalui sorotan kamera dapat membuat kita terlalu memusatkan perhatian pada penampilan luar dan melemahkan minat kita untuk memeriksa batin kita. Pengujian diri adalah unsur penting bagi kehidupan rohani yang sehat. Allah ingin kita melihat diri kita sendiri agar kita dapat terhindar dari konsekuensi pilihan-pilihan berdosa yang pernah kita ambil. Sedemikian pentingnya hal itu sehingga Alkitab berkata bahwa kita tidak dapat ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan tanpa terlebih dahulu menguji diri kita sendiri. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Maksud dari pengujian diri itu tidak hanya untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga untuk memastikan bahwa hubungan kita dengan sesama kembali pulih. Perjamuan Tuhan merupakan peringatan akan tubuh Kristus, dan kita tidak bisa merayakannya dengan benar apabila kita tidak hidup harmonis dengan saudara seiman yang lain. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, melihat dan mengakui dosa kita berarti membangun kesatuan dengan sesama dan hubungan yang sehat dengan Allah.
Ya Tuhan, tolonglah aku untuk lebih mempedulikan keadaan hatiku daripada penampilan fisikku. Ubahlah aku dengan kuasa Roh-Mu. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah, ketika kita menggunakan firman Allah sebagai cermin, kita akan melihat diri kita dengan lebih jelas. Bagi Anda yang berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin setiap triwulan, Anda dapat menghubungi Our Daily Bread Ministries melalui telepon 021 2902 8950 atau fax 021 5435 1975 atau email indonesia@odb.org. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.